Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan hari ini mempresentasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan topik demonstrasi kontekstual. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Mbak Aisyah Nuraini, Anggita Febriana Wandari, Debbie Pitaloka, Alvina Nurjanah, dan Henggar Sulistiawati. Untuk topik pertama, definisi pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang berbeda-beda. Atau bisa disebut juga sebuah siklus untuk mengenal siswa dan keragamannya serta merespon dengan membedakan instruksi pengajaran. Untuk ciri-cirinya sendiri, menurut Tomlinson 2000 itu ada 4. Yang pertama, pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Kemudian yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar siswa diakomodasi ke dalam kurikulum. Kemudian ketiga, pengelompokan siswa dilakukan secara fleksibel. Kemudian siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru. Kemudian hal yang harus dilakukan yaitu untuk mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Kemudian 2, menyiapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Ketiga, penggunaan informasi yang telah dikumpulkan untuk mendiferensiasi lingkungan belajar, instruksi, asesmen, dan evaluasi. Untuk pemetaan peserta didik sendiri ada 3 poin. Yang pertama ada kesiapan belajar atau readiness yang merupakan berkaitan dengan kapasitas peserta didik untuk mempelajari materi baru. Hal ini itu berkaitan dengan prior knowledge atau pengetahuan awal terhadap materi peserta didik. Kemudian yang kedua ada minat belajar yang mana merupakan salah satu motivator penting bagi siswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dengan mengenali minat siswa tersebut, guru dapat merencanakan pembelajaran dengan menarik dan bermakna. Kemudian, poin ketiga ada profil belajar yang mana merupakan kecenderungan atau cara-cara tertentu yang digunakan siswa untuk merespon informasi yang mereka peroleh atau pelajari. Contoh keragaman siswa di kelas. Yang pertama ada perbedaan sosiokultural, kemudian ada perbedaan gaya belajar, selanjutnya perbedaan minat belajar, ada juga perbedaan kemampuan akademik. Preferensi belajar peserta didik. Multiple intelligence. Teori yang menyatakan bahwa manusia memiliki berbagai jenis kecerdasan dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan berdasarkan penelitian yang dikembangkan ahli psikolog yaitu Howard Gardner. Selanjutnya, preferensi belajar modalitas belajar atau learning modality, yaitu cara peserta didik memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Modalitas belajar membantu memahami bagaimana seseorang lebih nyaman dan efektif dalam menerima informasi. Preferensi belajar selanjutnya ada preferensi lingkungan. Preferensi lingkungan melibatkan kondisi atau lingkungan di mana siswa belajar dengan yang terbaik. Ada siswa yang belajar di suasana yang tidak bising, ada juga siswa yang lebih suka di tempat yang suaranya bising seperti misalkan memutar musik seperti itu. Ada siswa yang lebih suka belajar di lingkungan yang terstruktur dan terang. Kemudian preferensi belajar lainnya. Preferensi belajar siswa lainnya terkait dengan banyak faktor seperti bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, dan kekhususan lainnya.
Penting untuk mengembangkan pemahaman tentang siswa sehingga nantinya guru dapat membuat ruang kelas yang cukup fleksibel bagi siswa untuk bekerja dengan cara yang paling produktif. Selanjutnya, teori pendukung. Ada teori ZPD, atau Zone of Proximal Development oleh Lev Vygotsky. Jarak antara apa yang seseorang bisa lakukan sendiri dan apa yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain, di mana pembelajaran optimal terjadi. CPD menekankan pentingnya interaksi sosial dan kolaborasi dalam proses pembelajaran. Untuk teori pendukung selanjutnya, yaitu ada teori sistem ekologi. Teori ini dikembangkan oleh Uri, yang menjelaskan bagaimana lingkungan atau konteks sosial mempengaruhi perkembangan individu. Teori ini menekankan bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh interaksi antara individu dan lingkungannya pada berbagai tingkat sistem. Kemudian untuk selanjutnya ada contoh pemetaan peserta didik readiness. Pada pelajaran Bahasa Indonesia, Pak Murdi ingin mengajarkan siswanya membuat karangan berbentuk narasi. Ia kemudian melakukan penilaian. Ia menemukan bahwa ada 3 kelompok siswa di kelasnya. Kelompok A adalah siswa yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kemudian kelompok B adalah siswa yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, namun kosakatanya masih terbatas. Kelompok C adalah siswa yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan kosakatanya pun masih terbatas. Untuk contoh pemetaan peserta didik selanjutnya dilihat dari minat belajar. Ibu Zainab ingin mengajarkan siswa-siswanya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya. Ia menemukan bahwa di kelasnya ada 8 siswa yang sangat menyukai kegiatan olahraga, 6 siswa yang menyukai hal-hal yang berkaitan dengan sains, 4 orang senang membuat prakarya, dan 2 orang senang memasak. Setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, Bu Zainab lalu meminta siswa berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur tersebut. Setiap siswa diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka tersebut. Ada siswa yang memilih membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng, ada siswa yang memilih membuat tulisan tentang prosedur membuat bunga dari sedotan, dan juga yang lain-lainnya. Contoh pemetaan peserta didik selanjutnya ya, ada Pak Herman akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian siswanya adalah pembelajar visual, sebagian lagi adalah pembelajar auditori dan pembelajar kinestik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa-siswanya tersebut, Pak Herman lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, saat mengajar, Pak Herman melakukan hal-hal berikut ini. Ia menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Ia juga menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh siswa. Kemudian Pak Herman juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan siswa bergerak untuk mengakses informasi. Yang kedua, saat memberikan tugas, Pak Herman memperbolehkan siswa-siswanya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Siswa boleh menunjukkan pemahaman dalam bentuk gambar, rekaman wawancara, maupun performance atau role play. Jadi, kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan minat dan kemampuan berbeda dari setiap siswa dalam satu kelas.
Tujuannya adalah agar semua siswa dapat belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka, sehingga meningkatkan pemahaman dan keterlibatan dalam proses belajar. Pembelajaran berdiferensiasi juga mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan memfasilitasi pengembangan keterampilan berpikir kritis. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi mempertimbangkan kesiapan belajar, readiness, minat belajar, serta profil belajar peserta didik. Profil belajar terdiri dari preferensi modalitas dalam belajar, kecerdasan, preferensi lingkungan belajar, dan preferensi belajar lainnya yang dapat dipengaruhi oleh budaya atau gender. Kemudian, pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan preferensinya bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara natural dan efisien. Dengan mengetahui profil belajar siswa diharapkan agar guru dapat memvariasikan metode dan pendekatan mengajar mereka. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum.